Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah kalau ini sudah kita paham, sekarang kita bisa masuk. Akhirnya kita masuk ke sini sekarang. Beda pria dan wanita. Kalau pria lawannya wanita, kalau laki-laki lawannya perempuan. Nah, kalau upe itu dengan buyung, kalau tole itu dengan genduk. Semuanya ada pasangannya sendiri-sendiri, jangan ditukar-tukar gitu ya. Faktanya adalah otak tengah laki-laki lebih tipis 30% daripada perempuan. Jadi otak tengah perempuan lebih tebal 30% daripada laki-laki. Dan ini menyebabkan berbagai macam perbedaan. Ada sekitar 2.200 perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari salah satu buku yang pernah saya baca. 2.200. Tadi yang paling jelas, laki-laki tidak punya rahim, perempuan punya rahim. Laki-laki punyanya sperma, perempuan punyanya sel telur, misalnya begitu. Sampai pada kulit pun itu laki-laki dengan perempuan berbeda. Jadi kalau jalan di tempat yang panas 1 jam bareng, itu laki-laki paling berkeringat, perempuan berjerawat gitu loh. Itu beda nanti. Nah, dengan kondisi otak tengah yang lebih tipis 30% itu menyebabkan laki-laki dan perempuan menjadi berbeda. Ya. Laki-laki cenderung menggunakan satu sisi otak atau disebut dengan struktur otak tunggal, sementara perempuan menggunakan 2 sisi otak atau berstruktur majemuk. Ini yang menyebabkan perempuan itu bisa multitasking, mengerjakan pekerjaan yang banyak pada satu kesempatan. Perempuan itu bisa gendong anak, sambil goreng tempe, sambil nasi, sambil nyapu lantai, sambil dengarkan pengajian di radio. Dan tidak ada yang salah. Ketika ditanya, apa tadi pengajiannya? Kan ada salah satu kajian saya di Solo itu yang direkam kemudian disiarkan di radio. Dia bisa menceritakan, oh tadi Ustadz menerangkan gini-gini. Tetapi ketika dia dengarkan itu, lantainya juga bersih gitu loh. Anak yang digendong juga diem, tempenya juga mateng, nasinya juga mateng gitu loh. Itu namanya multitasking, bisa mengerjakan pekerjaan yang banyak dalam satu kesempatan. Sementara laki-laki ini enggak. Jadi kalau perempuan itu paralel, kalau laki-laki itu serial. Jadi kalau laki-laki itu sedang memikirkan satu persoalan, fokus pada satu persoalan, maka dia cenderung tidak konsentrasi pada perkara yang lain. Nah, kalau ini nanti Anda pahami, maka cara komunikasi ibu kepada bapak menjadi berbeda. Bu, laki-laki itu konsentrasinya hanya pada satu. Sulit laki-laki itu berkonsentrasi pada 2 atau 3 objek sekaligus. Jadi kalau nanti Anda ngomong sama suami, manggil ya, suaminya bilang apa, itu jangan langsung ngomong. Pastikan dia menghentikan handphonenya atau laptopnya, pastikan dia menghadap Anda dan baru ngomong. Sebab kalau Anda tidak, Anda katakan ya apa, tapi suami Anda tetap WA-an, sebenarnya dia mendengar suara Anda tapi tidak paham. Akhirnya Anda ngomong, ya nanti habis ini antar aku ke pasar ya, kita beli bahan-bahan, nanti malam kan ada rapat RT di sini, snacknya daripada beli untuk penghematan kita bikin sendiri. Anda ngomong kayak gitu tuh sebenarnya suami Anda di samping Anda tapi nggak denger gitu loh. Karena dia fokusnya kepada WA, apalagi kalau tuh WA-nya sama mantannya, oh benar nggak kedengaran gitu. Begitu selesai ngomong, si istri bingung, loh kok ganti celana ya? Loh emangnya kenapa? Loh tadi aku kan ngajak kamu pergi ke pasar habis ini, masa sih? Loh, kan Anda jadi sakit hati kan? Akhirnya Anda capek jadi istrimu, kalau aku ngomong kamu gak pernah mendengarkan. Padahal hanya karena salah tekniknya. Jadi kalau ngomong sama bapak-bapak itu harus fokus, sedang menatap Anda, sedang mendengarkan Anda, tidak sedang nyambi pekerjaan yang lain. Tapi kalau sedang mengerjakan pekerjaan yang lain, maka tidak fokus laki-laki. Beda dengan perempuan. Anda jangan samakan. Lihat nyatanya kemarin kamu ngajak ngomong aku sambil goreng nasi juga bisa. Loh iya, Anda perempuan, laki-laki nggak seperti itu. Nah, jadi mengetahui perbedaan seperti nanti pada cara berkomunikasi menjadi berbeda. Bapak-bapak ngomong sama ibu sedang mengerjakan pekerjaan lain bisa paham. Tapi kalau ibu ngomong sedang sama bapak sedang mengerjakan pekerjaan lain nggak bisa. Ada satu riwayat namanya Abu Mas'ud Al-Badri.
Pada satu ketika Abu Mas'ud al-Badri ini marah kepada budaknya dan akhirnya dicambuki budak ini. Pada saat dia mencabuki budak ini, dia mendengar suara tapi nggak paham suara itu apa. Tiba-tiba suara itu mendekat, dia kaget karena ternyata Rasulullah. Rasul kemudian begitu kelihatan Abu Mas'ud al-Badri kaget, kemudian Rasul mengatakan, ya Abu Mas'ud, sesungguhnya kuasa Allah atas dirimu itu lebih besar daripada kuasamu atas budak ini. Sesungguhnya kuasa Allah atas dirimu itu lebih besar daripada kuasamu atas budak ini. Jadi kamu boleh toh nyambuk budakmu, tapi kalau nanti Allah mencambuk kamu mungkin lebih dari ini. Dan itu membuat Abu Mas'ud al-Badri bergetar. Kemudian dia berjanji setelah itu dia tidak akan pernah mencambuk lagi ketika marah sama pembantunya. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman efektif sebenarnya dengan diingatkan akhirat. Enggak usah nasihat panjang-panjang. Di akhirat nanti kuasa Allah kepadamu lebih daripada kuasamu pada budak ini, selesai. Itu bagi orang beriman, mengingatkan akan akhirat itu efektif. Tapi riwayat itu juga menunjukkan bahwa Abu Mas'ud itu cerita dalam riwayat itu bahwa saya mendengar suara tapi saya tidak paham itu suara apa. Sampai suara itu mendekat, kemudian saya baru tahu Rasulullah, langsung dia kaget berhenti. Nah, ini menunjukkan secara umum laki-laki ini kan kalau sedang fokus, dia sedang marah pada pembantunya, dia cambui, itu dengar suara, dia mendengar suara tapi nggak paham apa yang dijelas, apa yang makna dari suara itu. Jadi ibu-ibu nanti sekali lagi kalau ngomong sama bapak, pastikan bapak sedang tidak mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi jangan jawab apa itu sebenarnya juga antara sadar dengan tidak sadar gitu loh. Jangan langsung karena dia bilang apa langsung Anda ngomong, nanti capek, Anda nanti bisa marah-marah sendiri. Capek ya jadi istrimu, aku ngomong aku nggak pernah dengar. Ya sebenarnya karena salah ngomong aja. Laki-laki ini karena dia bersifat serial, satu selesai. Jadi nanti kalau ibu-ibu itu diperintah suaminya satu kali perintah itu banyak perintah di dalamnya, itu nggak ada yang ketukar. Bu, nanti kamu pergi ke pasar beli tepung, beli gula, beli minyak gini-gini, nanti habis itu kamu mampir ke tempatnya Bu Dirjo gini, nanti aku ada pesan sana, habis itu kamu belanja ini di sana. Itu nggak ada yang salah. Coba Anda perintahkan bapak itu 5 pekerjaan, nanti bisa jadi cuma 1 atau 2 yang ingat. Pak, nanti malam kan ada rapat RT nih ceritanya. Lah aku kemarin sudah pesen nasi bakar di tempatnya Bu Bambang. Nanti kamu ke sana ya. Tapi Bu Bambang itu biasanya orangnya suka salah ngitung. Aku pesennya 100, jangan-jangan cuma 98. Nanti kamu hitung dulu ya di sana. Mudah-mudahan 100. Nanti setelah itu kamu ke tempatnya Bu Sri. Di tempatnya Bu Sri itu aku juga pesen puding gitu loh. Kalau Bu Sri itu sukanya malah suka melebih-lebihkan. Kamu hitung juga ya di sana. Nah setelah itu kamu mampir ke tempat ibu. Ada mangkok yang ketinggalan di sana, nanti ambil gitu. Coba Anda tampil lagi, nanti mampir beli tiker, tampil lagi, nanti plastik, nanti sendok plastik, sampai aja rumah nanti paling cuma 1-2 yang ingat, yang lain lupa Pak gitu. Karena tipikal laki-laki dan perempuan itu beda. Dan karena struktur otak tunggal seperti laki-laki cenderung straight, cenderung to the point. Jadi laki-laki itu ketemu sama temennya, bro, aku tuh sedang nggak punya uang, pinjam bisa nggak? Itu bisa, perempuan nggak bisa. Jadi perempuan tuh kalau mau pinjam uang itu datangnya 1 jam sebelumnya. 1 jam sebelumnya, kemudian nanti muci-muci dulu snacknya, jam dindingnya, kipas anginnya. Baru setelah 1 jam, emosinya mengatakan, aku sedang kesini tuh pinjam uang, aku butuh. Jadi ngomong langsung, aku butuh uang. Itu perempuan tuh susah. Nah ini kalau bapak-bapak tidak paham, ibu itu ngomongnya muter. Ya, ini sudah jam 3. Ya, aku mau nyetrika baju. Anak-anak belum pulang. Kenapa sih tidak ngomong ya jemputlah anak-anak gitu loh? Ya jemputlah anak-anak. Enggak, ibu-ibu tuh kalimatnya berita gitu loh. Ya, anak-anak belum pulang, padahal aku mau nyetrika baju. Suaminya nggak peka kan, akhirnya ngomong, ya nanti kan dia pulang sendiri toh, gitu, misalnya gitu. Enggak, itu maksudnya tolong jemput, tapi cara perempuan seperti itu. Makanya laki-laki itu kalau ditanya 1, jawabannya 1. Sudah pulang? Sudah. Nggak macet? Enggak. Mau bikinkan teh? Boleh. Sama pisang goreng? Boleh juga, gitu loh.
Jadi ketika ibu-ibu ngomong ke saya, Ustaz, saya itu kan pengen ngobrol dengan suami, tapi setiap kali saya ngomong salah satu pertanyaan, apa? Jawabannya satu. Jadi kalau saya pengen ngomong sama suami, saya harus menciptakan pertanyaan itu banyak gitu. Kenapa? Karena dia membayangkan dirinya, perempuan itu ditanya satu, jawabannya cerita pendek, masalahnya gitu loh. Coba bapak-bapak nganter anaknya sekolah pertama kali gitu ya, Kak, gimana kabarnya tadi? Katanya terlambat ke kantor karena nganter anak sekolah pertama kali. Ya sih Ustaz, tapi alhamdulillah baik-baik saja kok. Gitu toh. Coba ibu-ibu ditanya, tuh gimana tadi nganter anak pertama kali masuk sekolah? Ya pertama kali malu-malu gitu Ustaz, kan sekolah baru Ustaz. Tapi ternyata yang satu TK dengan anak saya tuh sekolah ke situ ternyata banyak Ustaz. Akhirnya mereka jadi kayak agen gitu, ramai sendiri Ustaz. Tadi malah saya ketemu sama mantan tetangga saya, udah lama gak ketemu, tadi ketemu ternyata dia juga nyekolahkan di situ. Bulan depan itu malah mau mantu Ustaz, saya malah diundang. Kayak orang sekarang gemuk sekali loh. Pertanyaannya apa, jawabannya apa coba? Jadi nanti kalau saya punya pasien, itu kalau bapak-bapak, saya harus mancing-mancing dengan banyak pertanyaan. Ada masalah apa Pak? Jawaban pertama aja udah nggak enak, nggak ada masalah. Istri saya nyuruh ke sini, udah putus, udah gitu. Tapi begitu ibu-ibu, ada masalah apa Bu? Jawabannya Pak, saya bingung mulai dari mana. Udah begitu, saking banyaknya mau diomongkan gitu loh. Itu cerita 1 jam, nggak bisa disela. Bu, intinya apa? Sebentar Ustaz, ceritanya belum selesai. Begitu selesai, itu diulangi lagi dari depan. Begitu selesai, ibu pertanyaannya apa? Enggak, sudah cukup Ustadz mendengarkan saya sudah senang. Itu tok gitu loh. Jadi saya 2 jam disiksa dengan mendengarkan cerita dia yang diulang-ulang. Enggak ada pertanyaan akhirnya Pak. Cuma apa? Dia sudah puas. Saya mendengar keluhan. هديت قلبي شكرا